Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang permintaan. Nah, di dalam kegiatan ekonomi, adanya permintaan adalah hal yang wajar ya anak-anak. Namun demikian, permintaan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi tidaklah selalu sama jumlahnya. Hal ini dikarenakan permintaan dapat bertambah ataupun berkurang. Misalnya saja saat tahun ajaran baru, di mana jumlah buku yang diminta oleh konsumen akan semakin bertambah sehingga menyebabkan harga buku menjadi naik. Baik, langsung saja, apa sih itu pengertian permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh masyarakat dengan tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang, kedua pendapatan masyarakat, ketiga selera masyarakat, keempat harga barang lain yang berkaitan, kelima kualitas barang, keenam waktu, ketujuh jumlah penduduk, dan kedelapan adalah kejadian yang akan datang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis permintaan. Nah, di dalam jenis-jenis permintaan ini dibagi jadi dua ya anak-anak. Yang pertama, kita akan membahas tentang permintaan berdasarkan jumlah konsumen, yang dimana dibagi menjadi dua lagi, yaitu permintaan individual dan permintaan kelompok atau pasar. Nah, apa sih itu permintaan individual? Permintaan individual adalah permintaan terhadap sejumlah barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh perorangan atau individu. Selanjutnya, yang kedua yaitu permintaan kelompok atau pasar. Apa sih itu permintaan kelompok atau pasar? Jadi, permintaan kelompok atau pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Selanjutnya, jenis-jenis permintaan yang kedua yaitu permintaan berdasarkan daya beli. Nah, permintaan berdasarkan daya beli ini dibagi menjadi tiga ya anak-anak. Yang pertama, permintaan efektif. Yang kedua, permintaan potensial. Dan yang ketiga adalah permintaan absolut. Permintaan efektif. Nah, apa sih itu permintaan efektif? Permintaan efektif adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai daya beli atau kemampuan membayar. Misalnya, Bu Afri membutuhkan beras 5 kg dengan harga per kilo hanya 9.000. Dalam hal ini, Bu Afri memiliki uang sebesar 50.000. Maka permintaan Bu Afri termasuk dalam permintaan efektif. Permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang tersebut. Misalnya, Pak Nyoman sebenarnya memiliki uang yang cukup untuk membeli sepatu olahraga, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli sepatu tersebut. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Contohnya, Bu Komang ingin membeli tas bermerek, namun uang yang dimiliki Bu Komang tidak cukup untuk membeli tas bermerek tersebut. Baik, selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, semakin rendah harga suatu barang atau jasa, maka semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah barang atau jasa yang diminta. Lanjut ke kurva permintaan. Apa sih itu kurva permintaan? Jadi kurva permintaan itu adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Maka dalam hal ini ada dua istilah yang harus dipahami, yaitu permintaan dan jumlah barang yang diminta. Baik, agar kalian bisa lebih memahami, di sini akan ada contoh soal. Berikut adalah tabel permintaan buah mangga. Posisi A, harga per kilogram mangga 15.000, jumlah yang diminta adalah 10. Posisi B, harga per kilogram mangga 10.000, jumlah yang diminta adalah 15. Dan posisi C,
Harga mangga per kilogramnya adalah 5.000 dan jumlah yang diminta adalah 20. Buatlah kurva permintaannya. Baik, langsung saja kalian gambar garis vertikal yaitu menunjukkan P atau harga, dan garis horizontal yang menunjukkan Q atau jumlah barang. Lalu dimasukkan harganya 15.000, 10.000, dan 5.000. Lalu masukkan jumlah barangnya 5, 10, 15, dan 20. Lalu kalian tarik garis dengan mencocokkan pada tabel yang tadi ya. Nah, kurvanya akan berbentuk seperti ini ya anak-anak. Dari kurva ini kalian akan melihat akan terbentuk sebuah garis yang namanya garis demand atau permintaan. Nah, garis ini akan berjalan dari kiri atas ke kanan bawah ya anak-anak. Baik, jadi bentuk kurva permintaan buah mangga tersebut memiliki kemiringan atau slope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga mangga turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah ataupun sebaliknya. Baik, demikianlah materi permintaan hari ini. Tetap belajar dengan baik ya anak-anak. Sampai jumpa dan terima kasih.